قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, ini ada video beredar, dan ini disebut-sebut sebagai video keluarga Rizik Syihab yang ngamuk, bentrok, baku hantam di Yayasan Al Khairat, ya, karena rebutan jabatan, ya. Yayasan Al Khairat itu kalau nggak salah ya, ini yayasan di mana Bahar Smith pernah sekolah. Katanya 18 tahun si Bahar Smith mondok di Al Khairat, ya, di Sulawesi, di Palu kalau nggak salah ya pusatnya ya. Yang kemarin pendiri Al Khairat diusulkan untuk jadi pahlawan nasional, ya, si Salim Al-Jufri, yang kemudian menuai banyak penolakan. Bahkan sampai disebut sama Fuad Pleret itu Salim Al-Jufri itu monyet. Dan ini sekarang beredar video internal Yayasan Al Khairat. Ini yang baku hantam, bentrok karena rebutan jabatan. Ya, coba kita lihat videonya. Geger di tubuh Yayasan Al Khairat. Memang kita duga Yayasan Al Khairat itu oknum-oknumnya suka bikin gaduh. Bagaimana mereka itu sukanya memang gaduh. Waktu ada Gus Fuad Pleret yang menduga menghina guru tua, itu Yayasan Al Khairat turun jalan bikin demo berjilid-jilid. Astagfirullahaladzim. Habis ya. Pukul ya. Pukul ya. Tangkap dia, tangkap. Tangkap dia. Nah, lari dia, lari. Ganti jo PD Al Khairat, ganti. Ganti jo PD Al Khairat, ganti. Ganti jo PD Al Khairat, ganti. Ganti PD. Tiada yang berguna. Bongkos kalian. Video ini sudah beredar di berbagai platform media sosial, saudaraku. Saya mendapatkan video ini 23 jam yang lalu. Gaduh di Al Khairat ya, gegeran karena ulah mereka yang diduga sembarangan main pecat-pecat pada pengurus Al Khairat. Habib Abdurrahman Alaidrus sudah mengajar dan mengabdi lama di Yayasan Al Khairat Bantuga Touna. Seenaknya oknum-oknum Al Khairat katanya mereka mau mengganti Habib Abdurrahman Alaidrus. Ya, mereka itu memang suka seperti itu ya. Ya, kalau menurut saya, kalau memang Habib Abdurrahman Alaidrus ini sudah dianggap tidak kompeten, ya kurang disiplin misalnya, atau kurang produktif, atau mungkin dianggap sudah tua, ya seharusnya diganti dong. Kita nggak perlu alergi, pergantian pengurus itu hal yang biasa. Kalau ada yang dianggap tidak kompeten, ya nggak apa-apa diganti mas bro, nggak usah ngeyel dan ribut-ribut. Nggak usah ribut kayak gitulah. Ada polemik di dalam tubuh Al Khairat. Sebenarnya kegaduhan ini sudah dimulai beberapa bulan yang lalu. Di bulan Mei yang lalu ini sudah mulai ada berita-berita tentang dugaan tindak pidana di dalam Yayasan Al Khairat. Tanggal 24 Juni tahun 2025 ada berita di metrosulawesi.net, itu ada judul Polda tangani 2 perkara pidana di Yayasan Al Khairat. Jadi Polda Sulawesi Tengah menangani 2 perkara yang diduga pidana yang dilaporkan oleh Habib Muhammad mewakili
mewakili Dewan Pembina Yayasan Al Khairat, yaitu Hajah Sarifah Sida binti Idrus bin Salim Al-Jufri. Saudaraku, perkara pertama itu terkait pemalsuan tanda tangan dalam penerbitan Akta Baru nomor 008 sebagai perubahan dari Akta 27 Yayasan Al Khairat. Tanda tangan yang dipalsukan milik Hajah Sarifah Sida binti Idrus bin Salim Al-Jufri, ibunda Habib Muhammad sekaligus putri dari pendiri Yayasan Al Khairat, yaitu guru tua dan merupakan satu-satunya pewaris yang masih hidup. Saudaraku, perkara pertama itu terkait laporan atas hasil general audit yang disclaimer sehingga ditingkatkan menjadi audit investigasi. Pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025, Polda menindaklanjuti penanganan dua kasus tersebut di tempat yang berbeda. Polda menurunkan tim audit independen bersama-sama penyidik untuk melakukan audit investigasi di Unisa Palu. Kurang lebih ada 81 miliar rupiah dana yang penggunaannya masih misterius. Saudaraku, dalam pemeriksaan tersebut hadir juga Habib Muhammad selaku pelapor yang didampingi Dewan Pengawas Habib Umar Al-Habsyi dan tim hukum Yayasan Al Khairat. Perkara kedua, saudaraku, yaitu terkait dengan dugaan pemalsuan tanda tangan Dewan Pembina Yayasan Al Khairat, yaitu Hajah Sarifah Sida binti Idrus bin Salim Al-Jufri. Untuk melengkapi berkas, penyidik Polda Sulteng kembali memeriksa Habib Alwi bin Muhammad sebagai saksi kunci. Pemeriksaan tersebut yang berlangsung di Polda Sulawesi Tengah, Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Mantikulore, untuk sebagai tambahan untuk keterangan sebelumnya. Saudaraku, Habib Alwi bin Muhammad didampingi tim hukum Yayasan Al Khairat, yaitu Erwin SH dan rekan-rekannya. Habib Alwi bin Muhammad dimintai keterangan tambahan karena terduga pelaku dalam perkara ini pernah memberikan pengakuan kepada beliau pada tahun 2023. Wah, sepertinya sejak tahun 2023 ini ya. Pengakuan itu juga disaksikan putra Habib Alwi bin Muhammad bernama Fadil. Jelas Bapak Erwin kepada awak media. Setelah pengakuan itu, Bapak Erwin mengutip pernyataan Habib Alwi bin Muhammad. Ada pertemuan di rumah petinggi Yayasan Al Khairat berinisial ABS. Artinya, ABS juga mengetahui adanya dugaan perkara tersebut ya. Wakil Ketua Yayasan Sis Al-Jufri Al Khairat Habib Muhammad mengatakan, semua laporan yang dilayangkan di Polda Sulawesi Tengah bukanlah untuk mencari orang yang salah ya, tetapi dia berharap agar upaya hukum ditempuhnya itu dapat menemukan kebenaran demi kebaikan Yayasan Al Khairat ke depannya. Tidak mencari siapa-siapa yang salah, tapi meluruskan segala yang tidak sesuai. Semoga semua itu tidak benar, tapi kalau ada yang salah, itu menjadi catatan untuk diluruskan ke depannya. Demikian penjelasan dari Bapak Muhammad. Dia berharap pemeriksaan itu dapat memberikan hasil terbaik bagi penggunaan dana Yayasan Al Khairat. Kami berharap akan memberikan hasil yang terbaik dari laporan kinerja keuangan Unisa dan keuangan Yayasan serta menjadi rujukan untuk kegiatan Yayasan Al Khairat. Yayasan dan Unisa ke depannya diharapkan bisa lebih baik. Demikian penjelasan dari Habib Muhammad. Dia pun mengajak agar kepada semua pihak bisa tetap tenang menantikan hasil dari pemeriksaan Polda Sulawesi Tengah. Demikianlah saudaraku video yang kita bisa sajikan. Semoga ada manfaat, ada hikmah, ada pelajaran yang kita bisa petik dari kejadian yang menimpa Yayasan Al Khairat yang didirikan oleh guru tua atau Habib Idrus Al-Jufri ya. Baik saudaraku, salam persatuan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka Indonesia Jaya. Ganti जो पेड़े Al Khairat, ganti. Ganti bebé. Tiene la peguna. Bongkos baliau. Ganti. Ganti जो पेड़े Al Khairat. Ya, kaum muslimin, sangat memalukan ya. Sangat memalukan. Ya, nggak malu mereka dengan gelar-gelar Habib, nggak malu dengan klaim-klaim mereka. Mereka ngaku sebagai zuriat Nabi. Ya, nggak malu klaim-klaim mereka mengatakan kami datang ke Indonesia bukan cari harta, bukan cari jabatan. Taunya rebutan jabatan. Nggak malu juga dengan pakaian yang mereka pakai. Ya, pakai kopiah,
pakai gamis, ya pakai pakaian yang ya menunjukkan identitas seorang muslim lah ya. Tapi kok kelakuannya sampai seperti itu, cuma rebutan jabatan. Naudzubillah min dzalik. Ya, itulah kaum muslimin, itu akibat dari perbuatan mereka selama ini. Ya, mereka selama ini sangat memusuhi orang-orang yang mendakwahkan Islam ini dengan benar. Ya, mereka selama ini menuduh orang-orang yang mendakwahkan Islam dengan benar ini dengan tuduhan Wahabi, 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 dengan stempel yang buruk. Ya. Akhirnya sekarang urusan mereka dicerai-beraikan. Mereka sesama aswaja. Sekarang saling bentrok, saling serang. Ya, ya kita jadi tim hore sajalah sekarang kaum muslimin. Kita melihat tingkah-tingkah lucu mereka sajalah. Ya. Karena nanti kalau mereka ini salah satunya ada yang menang, ya kalau berakhir ya misalnya, bentrok mereka berakhir, kemudian ada salah satu mereka yang menang, maka nanti yang dimusuhi tetap orang-orang yang mendakwahkan sunnah. Dakwah sunnah ini yang tetap akan mereka musuhi. Karena mereka ini dua kubu yang berselisih, ya antara pro dan kontra Ba'alawi. Ini sama-sama orang-orang yang mengusung syirik, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Sementara kalau dakwah sunnah ini dakwah yang memerangi syirik, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Jadi mana saja yang menang nanti, mereka tetap akan memusuhi dakwah sunnah. Ya, andai Ba'alawi yang menang, tetap akan memusuhi dakwah sunnah. Andai Imat CS yang menang, mereka juga tetap akan memusuhi dakwah sunnah. Ya, jadi kita tim hore saja. Ya, tim hore saja. Sekarang kita ini cuma dikasih tontonan lah. Ya, dikasih tontonan. Kalau kemarin mereka membubarkan dakwah sunnah, nah sekarang mereka saling tolak, saling bubarkan, saling bentrok. Ya. Baik bentrok mereka internal maupun bentrok antara yang pro dan kontra dengan Ba'alawi. Ya. Ya, kita tim hore sajalah kaum muslimin ya. Kita lihat bagaimana kesudahan mereka, ya, tapi tetap juga kita memberantas yang namanya syirik, tahayul, bid'ah, dan khurafat yang mereka usung. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.